kali ini masuk dalam materi harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada konsep harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghina yang berarti tidak ada kebutuhan, dan dikenal sebagai al-ghani berarti diri cukup. Dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupan, yaitu yang bersifat jasmani dan rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material yang dikenal sebagai mal, atau dalam bentuk jamaknya sebagai amwal, yang pada dasarnya berarti properti, aset, atau harta apapun yang dimiliki oleh manusia. Yang kemudian menunjukkan dimensi rohani seperti pengetahuan dan kebaikan yang berada dalam diri mereka sendiri. Islam mengatur masalah harta dan pertukarannya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tukar menukar harta, termasuk di dalam tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan hal lainnya yang berhubungan dengan muamalat. Ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangka Islam. Yang pertama, harta adalah titipan, bukan milik kita. Yang kedua, perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Dan yang terakhir yaitu menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya untuk kebutuhan duniawi. Nah, kita masuk dalam konsepsi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak menggunakan sejak awal kecuali ada larangan syar'i, misalnya keadaan gila, keterbelakangan akal atau biasa disebut dengan idiot, belum cukup umur atau cacat mental dan sebagainya. Pembagian harta menurut Islam boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikan orang lain. Contoh harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, dan taman kota. Kedua yaitu harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam harta jenis ini adalah warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul mal, harta ziswah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada harta yang dapat dimiliki dan dihak milikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Pemilikan secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu al-milik al-tam, milik sempurna, yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas. Yang kedua, al-milk an-naqis, milik yang tidak sempurna, yaitu seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewa atau dikontrakkan. Nah, kita ada 8 ketentuan syariat yang mengukur kekayaan pribadi adalah yaitu pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, kepemilikan benda secara sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai dengan hak, kepentingan kehidupan. Nah, di sini ada menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Rifai, dan Bukhari pada tahun 2009. Ada 3 macam kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, yaitu izin syariat kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu. Nah, yang kedua yaitu kepemilikan umum atau malikiyah ammah, yaitu izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, dan hasil hutan. Nah, ada juga kepemilikan negara atau milikiyah daulah, yaitu izin dan syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berbeda dan tangan khalifah sebagai kepala negara. Nah, ternyata menurut Rifai dan Bukhari juga pada tahun 2009 ada 2 bentuk pemanfaatan harta. Yang pertama, pengembangan harta atau tanmiyat al-mal, yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yaitu produksi,
seperti pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Nah, yang kedua yaitu penggunaan harta atau infak